Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak hal yang menawarkan jalan bahagia. Ada lagu Salah Benar, Don't Worry, Be Happy dari Bobby McFerrin yang mengajak kita untuk tidak khawatir. Setiap orang mempunyai masalah hidup. Saat khawatir, persoalan itu menjadi double. Kebahagiaan ditentukan bukan oleh unsur dari luar, barang, relasi, pekerjaan, dan lain-lain, tetapi ditentukan dari dalam diri sendiri, yaitu hati yang bebas dari khawatir, yang dalam bahasa Yesus adalah sukacita dan damai sejahtera. Aku memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kita harusnya bahagia, bukan? Karena sukacita dan damai itu sudah diberikan Yesus kepada kita. Kita dipanggil untuk mengalami kebahagiaan batin, sukacita, sebagai dasar untuk bisa bergembira dalam hidup dan bersemangat dalam bekerja. Itulah yang diajak oleh Yesus dalam sabda bahagia. Dasar kebahagiaan adalah miskin di dalam roh, hanya mengandalkan Tuhan. Seperti kisah bacaan pertama, Nabi Elia hanya mengandalkan Tuhan. Atau dalam referen lagu antar bacaan, pertolonganku hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada ilustrasi, seorang bapak ditanya oleh anaknya yang akan menikah. Pak, saya kan akan menikah. Berapa biaya pernikahan? Bapaknya lupa. Ia berkata, Bapak lupa, yang jelas mahal sekali nak. Kamu punya uang tidak? Jawab anaknya, Bapak kok lupa tapi tahu Bapak mahal. Ya Bapak lupa, 25 tahun yang lalu. Yang jelas kenapa Bapak tahu mahal? Yang jelas setelah pernikahan 25 tahun yang lalu sampai sekarang Bapak itu masih nyicil hutang resepsi beserta bunganya. Lalu anaknya jadi Bapak bahagia tidak? Ya, pikirkan sendiri ya. 25 tahun bersenang-senang sampai sekarang menderita terus. Bahagia tidak? Makanya kata bapaknya, ingat pepatah. Jangan ya, harusnya kita itu berakit-rakit dulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bukan sebaliknya, bersenang-senang dulu lalu bersakit-sakit kemudian. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberi pedoman dasar menjadi murid. Sebelum mampu menerima dan melaksanakan ajarannya, seorang perlu mempunyai hati yang siap dibimbing oleh Roh Kudus, yaitu hati yang miskin terdorong oleh Roh Kudus untuk mengalami kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh unsur eksternal tapi unsur dari dalam. Dalam bahasa Yunani yang kata miskin dalam perjanjian baru ada dua yang digunakan. Yaitu pertama pene atau penes atau penekros variasinya, yang menggambarkan hidup miskin kekurangan, tetapi masih bisa hidup karena berjuang dengan kekuatan sendiri. Miskin materi tapi masih bisa berjuang. Orang miskin yang masih bisa bekerja, bisa menghidupi dirinya sendiri, sehingga miskin tetapi masih hidup tanpa bantuan orang lain atau tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Kedua, ada kata petokos yang menggambarkan hidup orang yang tak punya apa-apa dan tak bisa berbuat apa-apun sehingga hidupnya tergantung dari kemurahan pihak lain. Yesus menggunakan kata petokos bagi mereka yang mau menjadi muridnya. Dalam Injil kali ini, berbahagia mereka yang miskin dalam roh, itu adalah yang digunakan kata petokos. Jadi orang yang sungguh sangat menggantungkan hidupnya pada Allah, yang tanpa Allah habis hidupnya, mati hidupnya, tak ada kebahagiaan, tak ada sukacita. Di hadapan Tuhan, murid memang harus miskin, tergantung pada roh, pada Allah semata.
Sikap mengandalkan rahmat Allah ini adalah dorongan Roh Kudus yang menyucikan hati. Orang ini terbuka pada Roh Kudus sehingga karya Roh Kudus itu mampu membuat seseorang itu menjadi makin dekat kepada Tuhan, tunduk kepada Allah, hingga bisa berbuat seperti apa yang Allah kehendaki. Allah menempatkan hati dan budinya kepada manusia sehingga ia memiliki hati ilahi, hidup suci dengan tak bercacat di hadapan Allah. Bagi Yesus, orang macam ini memiliki kerajaan Allah. Sikap hati ini mengantarnya menjadi kudus, menjadi bahagia. Kata yang digunakan makarios, yaitu sukacita yang tak dapat direbut oleh duka cita apapun, penderitaan, entah diejek, entah dianiaya, atau difitnah. Tetapi hidup tetap dapat hidup lemah lembut, berbelas kasih, serta mengusahakan kebenaran dan perdamaian. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Gaudete dan Exsultate, anjuran apostolik Sri Paus Fransiskus mengajak kita untuk menjadi orang suci dengan melakukan kegiatan harian dalam iman pada Allah dan komitmen pada gereja. Judul ini diambil dari Sabda Bahagia hari ini yang terakhir, bersukacitalah dan bergembiralah. Sabda bahagia adalah pedoman menuju kekudusan yang didasari oleh hidup miskin di dalam terdorong oleh Roh Kudus. Dengan hidup benar, lemah lembut, berbelas kasih, damai dan setia, walau ada kesulitan dan penderitaan. Bapa Suci mengajak kita untuk menyandingkan sabda bahagia Matius 5:3-12 dengan kisah pengadilan terakhir Matius 25:31-46 yang adalah memberi perilaku hidup kudus melalui belas kasih yang adalah denyut jantung Injil dan panggilan Kristen. Sabda bahagia adalah ajakan untuk menjadi kudus, sedangkan kisah pengadilan terakhir adalah aturan perilaku kudus. Kesucian diperlihatkan dengan kemampuan melihat dan melayani Yesus di dalam diri orang yang paling hina, lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Paus berkata dalam nomor 109, kekuatan kesaksian para kudus terletak dalam penghayatan sabda bahagia dan norma perilaku pengadilan terakhir. Saudara-saudari yang terkasih, Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus, Paus Fransiskus mengajak kita, terutama anak-anak muda, jangan takut untuk menjadi orang kudus. Karena itu adalah panggilan kita, itu adalah hakikat murid-murid Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hidup kudus, yaitu hidup miskin di dalam roh, hidup mengandalkan Allah. Maka kita akan mengalami kebahagiaan batin, yaitu sukacita yang tak akan direnggut oleh apapun dan tak dapat direbut oleh siapapun. Apa yang lalu kita harus berdoa kepada siapa? Kepada siapa saja. Pribadi Allah pertama, Bapa, atau kedua Putra, atau ketiga Roh Kudus, sama saja. Ketika kita berdoa kepada Putra, kepada Yesus, Bapa dan Roh Kudus tahu. Ketika kita memohon terang Roh Kudus, Bapa dan Putra juga tahu. Dan kepadanya lah kita berdoa. Lain dengan manusia. Kalau saudara menyampaikan intensi misa ke Romo Hilman, Romo Hilman tidak menyampaikan kepada Romo Edi, tidak akan tertulis. Kalau menyampaikan kepada saya, tidak ditulis, tidak tertulis. Tetapi kepada Allah, berdoa kepada Allah, siapapun, Allah Tritunggal, satu. Tiga pribadi, satu Allah yang maha kuasa dalam tiga pribadi itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri dengan ilustrasi
dari Santo Agustinus yang terkenal. Kisah Santo Agustinus setelah bertobat merenungkan Allah Tritunggal, berjalan-jalan di tepi pantai. Sulit mengerti apa itu Allah Tritunggal itu. Ya. Siapa? Ia yang luar biasa pintar, ingin memahami betul, menuntaskan Allah Tritunggal. Ia berjalan. Tiba-tiba ia melihat seorang anak sedang sibuk. Tanya, lagi apa nak? Main. Lalu dia lewat, dia lihat lagi. Bolak-balik kan. Nak, apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya sedang berusaha memindahkan air laut itu ke dalam lubang kecil, sumur kecil ini. Agustinus tertawa. Lalu katanya, kenapa tertawa? Bagaimana mungkin, kata Agustinus, engkau mau memindahkan air yang begitu luas ke dalam lubang sumur kecil yang engkau buat? Tidak mungkin. Anak kecil itu berkata, itulah yang Bapa lakukan. Bagaimana mungkin mau memindahkan kebesaran dan kemuliaan Allah yang begitu agung ke dalam otak Bapa yang begitu kecil? Agustinus tersentak, berhenti. Lalu ia berkata, Tuhan, ampunilah aku. Anak kecil itu tiba-tiba lenyap. Setelah kejadian itu, Agustinus tidak lagi mau mencari tahu dan mau menguasai Tuhan dengan pengetahuannya, tetapi berserah diri kepada Tuhan sepenuhnya dalam hidup. Maka di hari-hari berikutnya Agustinus berkata, kalau dia itu bisa dimengerti secara penuh, bisa masuk akal, diuraikan berdasarkan logika, secara rasional, dan orang mengerti betul, dia itu bukan Allah. Allah itu selalu ada misteri yang tidak kita ketahui. Allah itu melampaui apa yang kita tanyakan. Allah itu mengatasi pikiran kita. Maka godaan untuk mengecilkan realitas Allah adalah ketidakpercayaan kita kepada Allah. Bagaikan kalau kita melihat objek yang tinggi. Ada Borobudur besar. Luar biasa. Candi. Lalu ada gantungan kunci Borobudur ingin menggenggam. Ada Menara Eiffel di Paris besar. Lalu ada gantungan kuncinya Menara Eiffel kita genggam. Itulah kecenderungan dan godaan kita. Mau menguasai Allah yang begitu besar, menggenggamnya dalam tangan kecil, menguasainya dalam otak. Maka saudara-saudari, saat pikiran tidak mampu memahami, mari kita buka pintu iman. Allah itu besar, agung, transenden, jauh, tetapi emanen, dekat di hati, ada menyertai kita. Wujudnya tidak kelihatan, efeknya kita alami. Renungkanlah apa yang saudara alami sekarang. Bagaimana kehadiran Allah. Ketika kita membuatnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lihatlah kesaksian orang-orang kudus yang mengalami kehadiran Allah tanpa sungguh memahami Allah Tritunggal ini. Mari kita pahami sebagaimana Allah mewahyukan, dan mari kita imani. Ia Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang berbelas kasih, Allah yang selalu menyertai dan mencintai kita. Ia jauh, besar, tapi dekat, ada di hati